Lihat ini, masih pagi, masih jam 6 pagi. Mata saya mungkin terlihat seperti mata orang mengantuk, tapi ini bukan mata orang mengantuk. Ini adalah mata orang habis menangis. Apa yang terjadi? Jadi saya harus mengingat bahwa selama 4 tahun terakhir ini, saya harus menahan pembulian, menahan perundungan dari pengguna Windows. Lebih tepatnya, gamer di Windows. Mereka berkata, "Buhu, gak bisa main game di Linux gak bisa main game." Itu salah besar. Saya bisa bermain video game di Linux dan saya akan menunjukkan demonstrasi super mini dan super personal bagaimana saya bermain game di Linux. Mungkin singkatnya saya bisa membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah menggunakan emulasi atau emulator. Yang kedua adalah bermain game native yang dibuat untuk Linux itu sendiri. Ketiga adalah bermain game Windows melalui Steam _Proton. Yang keempat adalah bermain game Windows tidak melalui Steam, tapi menggunakan Wine atau Lutris. Jadi kita mulai dari emulator terlebih dahulu. Boom, look at that. Saya bisa menggunakan controller. Dan ini nirkabel, jadi mungkin saya akan dibully juga oleh gamer. Bukan hanya gamer di Windows, tapi gamer pada umumnya akan membeli, nanti ada delaynya bang kalau pakai nirkabel. Tapi saya bukan gamer yang hardcore, jadi bukan masalah besar. Bahkan mouse saya atau tikus saya menggunakan nirkabel, menggunakan peripheral nirkabel, keyboard saya, papan ketik saya nirkabel juga. Jadi saya akan dibully oleh para gamer di luar sana. It's pretty smooth, I know. Boom, mudah sekali. Meskipun saya bukan gamer genetik, tapi bisa saja. Meskipun difficulty-nya default, saya nggak tahu apakah bisa yang lebih susah atau enggak. Kayaknya bisa, tapi saya lupa. Lihat ini, emulator Game Boy Advance. Kita akan bermain Palworld di sini. Ini Palworld sebelum Palworld keren. Atau sebenarnya Palworld tidak pernah keren, tapi ya whatever. Nah, saya juga bisa menggunakan langsung gamepad tanpa konfigurasi. Jadi ini konfigurasinya default. Sudah saya tes sebelumnya dan bekerja. It works. Jadi itulah emulasi. Oh, ada lagi. Jadi selain Nintendo 64 dan Game Boy Advance, saya juga punya Wii U. Ini completely legal. Jadi Nintendo jangan menangis karena ini legal semuanya. Ya, inilah Breath of the Wild versi Wii U, bukan versi Switch. Dan ini bisa full screen, tapi kalau saya full screen nanti kamera saya hilang. Jadi contohnya seperti ini. Ini hanya untuk demonstrasi sekilas saja. Saya tidak full screen kan biar kamera YouTubernya kelihatan. Saya juga bisa menggunakan gamepad lagi-lagi. It works. Oh, kepencet. It works. Oh. Saya lupa tombolnya apa malah mati that's it. Karena saya sudah seminggu gak main. Apakah saya goldfish memory sampai lupa key bindingnya apa? Nah tapi itu Breath of the Wild versi Wii U. Selanjutnya adalah game native Linux. Saya hanya memiliki 2. Yang pertama adalah Dwarf Fortress, yang kedua adalah Luanti. Nah, seperti tadi saya juga tidak akan full screen-kannya karena biar kelihatan kameranya. Meskipun saya kurang tahu ya, kadang-kadang tuh ada orang yang tidak suka melihat muka orang nempel di pojok bawah gitu atau pojok mana gitu. Muka orang katanya nyebelin. Tapi ada juga orang yang kalau nggak pakai muka kayak kurang personal. Jadi whatever. Ini juga biar menu-menui saja gitu. Ya, saya belum bermain jauh di sini karena saya biasanya bermain di versi Steam. Ini hanya untuk demonstrasi saja. Saya juga mendemonstrasikan ini ke teman saya beberapa hari yang lalu. Kemudian selain Dwarf Fortress, saya memiliki yang namanya Luanti. Jadi ini dulunya adalah semacam Minecraft clone, tetapi semakin kesini mereka semakin memiliki filosofi sendiri, memiliki desain sendiri. Jadi ini apa? Ini istilahnya mereka menyebutnya engine voxel ya. Voxel itu semacam game yang kotak-kotak gitulah. Pokoknya saya kurang tahu spesifikasi teknologinya, yang penting kan main aja. Jadi di sini bukan langsung game jadi ya, tapi hanya engine dan kita bisa mengkurasi atau membuat gameplay kita sendiri. Ya, paling mudah adalah dengan langsung browse game pack atau mod pack yang ada. Teman-teman kalau bisa menggunakan script Lua atau coding Lua, teman-teman juga bisa langsung coding sendiri whatever macam-macam gitu. Jadi teman-teman bisa langsung download mod
satu persatu atau bisa juga langsung menggunakan pack yang sudah digabungkan oleh komunitas. Di sini saya sudah mendownload Voxel Libre, dulunya dinamakan Mineclone 2. Contohnya seperti ini. Ini adalah world yang sudah saya buat kemarin. Ya, loadingnya cukup cepat. Saya sebenarnya lebih menyukai ini secara filosofi dibandingkan Minecraft, karena tentunya Minecraft itu tidak terbuka kodenya. Ini tentunya terbuka, Luanti. Ya, tapi itulah yang game native. Sekarang kita akan mencoba yang ketiga, yaitu adalah menggunakan Steam. Jadi Steam itu sudah bagus di Linux ya. Contohnya ini, saya memiliki sedikit game di sini, tapi saya sudah menginstal ini. Jadi kalau teman-teman menggunakan Steam, tinggal install Steam saja di Linux dan langsung play saja, karena Steam ini menggunakan compatibility layer bernama Proton. Jadi apa itu Proton? Jadi di Linux itu dulunya ada compatibility layer bernama Wine. Itu adalah software yang digunakan untuk bisa menjalankan software Windows di Linux. Jadi itu bukan emulator, bukan juga virtual machine. Jadi itu semacam translator API di Windows agar bisa dijalankan di sistem operasi berbasis Linux. Spesifikasi teknologinya saya juga tidak terlalu paham itu apalah, yang penting bisa dijalankan. Nah, di Steam, Valve ini mereka mengembangkan versi mereka sendiri. Dari Wine mereka fork menjadi Proton. Fork atau apa ya, pokoknya mereka kembangkan sendirilah pokoknya. Dan ya, jadi kalau teman-teman punya Steam, tinggal install saja Steam dan install gamenya, play. Hampir semuanya practically bisa, meskipun dengan caveat yang akan saya tunjukkan setelah saya menunjukkan satu game di Steam. Ini adalah root. Saya tidak full screen juga karena ya seperti yang lainnya tadi, biar bisa langsung lihat kameranya. Meskipun resolusinya agak, harus saya benarkan ini terlalu tinggi. Ya, resolusinya ya akan saya full screen sebentar ya. Ya, jadi ini hanya game biasa, game yang saya mainkan dari waktu ke waktu kadang-kadang. Ya, tidak ada yang gila di sini. Ini sebenarnya dari board game dan diadaptasi menjadi video game. Saya kadang-kadang suka bermain board game juga, jadi saya suka kalau ini ada versi digitalnya. Jadi apa caveat yang saya bicarakan tadi? Nah, jadi gaming di Linux ini kadang-kadang masih belum bisa mengakomodasi game yang memiliki anti-cheat yang kuat atau proteksi dari cheater yang kuat. Misalnya Valorant. Setahu saya Valorant tidak bisa dimainkan di Linux dan lain itu. Tapi saya belum pernah mencobanya karena saya bukan gamer yang semacam itu. Tapi menurut pengalaman saya ada contoh di ini. Misalnya Rising Storm Vietnam. Jadi saya bermain game ini bulan lalu Desember. Saya tidak bisa main game. Saya tidak bisa memainkannya di server yang official yang mereka memiliki anti-cheat. Tapi kalau di server yang chaotic, kadang-kadang ada yang orang host server chaotic itu tanpa anti-cheat dan playernya banyak banget itu. Saya bisa bermain itu. Jadi, ya kalau teman-teman bermain game yang punya anti-cheat, mungkin perlu dicek dulu apakah bisa atau tidak. Nah, saya juga pernah bermain game namanya Chivalry 2. Ini bisa meskipun mereka menggunakan anti-cheat. Saya sudah mendapatkan 188 jam di sini. Hampir semuanya di Linux, mungkin 170 jam di sini menggunakan Linux. Dan ya, tahun lalu saya masih menggunakan Windows kadang-kadang untuk pekerjaan. Tapi sekarang saya need, jadi saya tidak membutuhkan Windows. Ya, ini mereka menggunakan anti-cheat, tapi mereka bisa. Nah, bagaimana cara mengeceknya apakah game kesayangan teman-teman ini bisa dimainkan di Linux? Jadi ada website ini bernama protondb.com. Ini adalah website berisi kontribusi dari komunitas untuk mengecek apakah game di Linux itu bisa dimainkan atau tidak. Nah, misalnya kita akan lihat di sini. Misalnya kita lihat, Yu-Gi-Oh! Master Duel. Di sini mereka mendapatkan rating platinum. Nah, berarti kalau platinum dia berada di tingkat paling atas. Game-game VN bahkan, pokoknya game-game yang tidak terlalu gila itu practically semuanya bisa. Saya bisa yakin. Ya, nggak semua, semuanya
practically hampir semua bisa. Ya, Steins Gate, kita cari Steins Gate. Boom, di sini Platinum, apalagi Granat. Boom, Platinum, apalagi Summer Pockets, Platinum, apalagi Tomoe After, Platinum, Planetarian, oh Gold. Ya, Gold itu belum tentu jelek karena mungkin masalahnya bukan di gameplaynya, tetapi semacam entah itu windowingnya yang agak buggy atau mungkin ya ini misalnya Japanese text is broken. Tapi kebanyakan merekomendasikannya jadi oke-oke saja. Ya itulah, untuk Steam itu mudah dan practically semuanya bisa. Kemudian yang terakhir adalah bermain game Windows yang tidak menggunakan Steam, tidak menggunakan Proton. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika teman-teman mendapatkan game yang tanpa DRM, misalnya melalui GOG, GOG, atau teman-teman membaca gitu. Misalnya ini saya akan contohkan. Saya menggunakan Wine Vanilla di sini. Jadi sebenarnya mirip sama Proton kan. Mereka menggunakan compatibility layer untuk mentranslasikan API Windows agar bisa dimainkan di Linux. Di sini jadi ini komennya adalah sebenarnya ini ya, wine langsung ke havistella.exe dan ini adalah konfigurasi yang dilakukan. Di sini saya melakukan konfigurasi agar lokal yang dilakukan, yang dipakai adalah UTF Jepang, kemudian time zone-nya Tokyo. Karena kadang-kadang fontnya tidak bisa meskipun ini gamenya sudah translasi ke Inggris sih, jadi mungkin saya tidak perlu menggunakan lokal Jepang. Nah, tetapi itulah saya akan kesini biar ya tidak full screen karena biar kelihatan kamera YouTubernya. Atau ya sebenarnya ini full screen tapi saya paksa stretch biar window gitu. Jadi enaknya sih saya windowkan seperti ini biar seperti yang direncanakan Tuhan, seperti yang didesain Tuhan. Tapi tadi gimana tadi? Ya agak aneh sih. Ya kadang-kadang memang seperti itu. Ya ini VN. Ya VN tuh mudah sekali untuk atau VN yang modern itu mudah sekali untuk dimainkan melalui Wine. Mengapa saya bilang modern? Karena sudah banyak yang membaca dan sudah banyak yang nge-crack atau bahkan tidak ada DRM-nya, jadi bisa didistribusikan dengan mudah. Nah, itu menggunakan Wine Vanilla. Tapi kalau teman-teman mungkin bingung dengan Wine Vanilla, sekarang zaman sudah canggih, ada yang namanya Lutris. Lutris adalah bahasa mudahnya dia manager dari atau apa ya, launcher untuk pokoknya teman-teman bisa masukkan game-game di sini. Jadi kemudian bisa memilih dia berjalan menggunakan Wine, menggunakan Proton, menggunakan konfigurasi macam-macam gitu. Jadi tidak perlu menggunakan command line interface yang wizardy tadi, yang black box seperti ini, tidak perlu karena semuanya sudah ada settingan yang GUI semacam ini. Nah, ini tadi Cavestella sama juga. Saya juga punya misalnya ini juga bisa diintegrasikan ke Steam. Jadi game Steam di sini bisa dimasukkan. Tapi sebenarnya saya tidak, kalau saya menggunakan VN itu, saya bermain VN itu tidak perlu menggunakan ini sebenarnya. Ini hanya untuk demonstrasi saja. Saya menggunakan Vanilla Wine tadi sudah cukup. Ya, jadi itu demonstrasi yang super mini dan sangat personal karena kasus yang saya temui dan yang saya hadapi tidak sama dengan orang-orang lain. Apalagi orang lain itu kalau gamer yang hardcore. Tapi saya yakin kalau teman-teman tidak gamer yang multiplayer gitu, tidak bermain game yang aneh-aneh gitu, Valorant apakah itu aneh, itu sudah practically sudah bisa lah semuanya di Steam dengan tanda kutip ya. Maksudnya practically itu maksudnya ya mungkin kadang-kadang ada behavior yang aneh, tapi itulah pakai Linux sekarang. Saya bukan evangelis Linux, tapi kalau pakai Linux itu saya senang sekali gitu. Ya whatever, saya nggak tahu saya ngomong apa, saya sudah skizofrenik.